Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini Allah meridhoi untuk kita semua bisa bertemu di line Zoom. Di sini insya Allah dari berbagai pulau, dari berbagai provinsi, dari berbagai kota, alhamdulillah dari Sumatera sampai Papua. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya bisa hadir. Teman-teman yang belum gabung mudah-mudahan bisa bergabung ya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh berkah, pertemuan yang penuh kebaikan, dan ini sebagai salah satu silah ukhuwah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya ibu-ibu semua, sehat? Alhamdulillah sehat, Sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya, dimudahkan urusannya, dikabul doanya, dimudahkan segala apa yang sedang dilakukan, diberikan jalan keluar terbaik setiap permasalahan yang sedang dihadapi, sehat badannya, sehat hati, sehat pikiran, keluarganya sehat semuanya, ilmunya makin manfaat, amal jariahnya makin mengalir, dan Allah makin mencintai ibu-ibu semuanya. Amin. Makin barokah kehidupannya, dan makin dimuliakan dunia akhiratnya. Amin. Baik, alhamdulillah, berbahagia bisa bertemu dengan ibu-ibu semuanya. Mungkin ada yang sudah kenal, mungkin ada yang belum, atau mungkin belum kenal semuanya. Kalau misalnya belum kenal semuanya, saya berarti belum terkenal. Tapi insya Allah, alhamdulillah, di malam ini bisa bertemu. Ini adalah satu bentuk syukur ya terhadap nikmat, bisa bertambah saudara, bisa bertambah keluarga, bisa bertambah orang-orang yang bersama-sama satu frekuensi untuk senantiasa mengkaji ilmu Islam. Baik, alhamdulillah, di malam ini kita akan sharing ya terkait dengan satu materi yang insya Allah saya yakin ibu kakak semua yang hadir ini semuanya pastinya sudah sangat memahami sebetulnya ya terkait dengan apa yang akan disampaikan. Namun kita sebagai muslim tidak ada salahnya ketika kita merefresh ya, mencharge kembali eh, pemahaman kita terkait dengan hal yang ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu harta. Kenapa dekat? Karena pastinya kita dari mulai bangun sampai tidur lagi, pasti ada harta ya di sekeliling kita. Apakah pakaian kita, uang yang kita gunakan, apakah makanan kita, dan seterusnya. Kemudian ketika kita hidup, pastinya kita butuh harta. Seseorang mau keluar rumah, dia pasti harus berpakaian. Itu harta. Seseorang mau tidur, dia butuh tempat tinggal. Itu harta. Seseorang mau makan, dia butuh makanan. Itu harta. Seseorang ingin menolong orang lain, dia butuh harta. Nah, itulah sesuatu yang sangat dekat dengan kita ya. Dan pastinya Allah Subhanahu wa taala ketika mendekatkan sesuatu itu bukan secara kebetulan, tapi memang sengaja Allah mendekatkan itu kepada kita karena kitalah, kata Allah, yang kemudian mampu untuk menjadikan sesuatu ini menjadi berkah. Harta ini menjadi berkah di tangan kita, kata Allah, ketika kita adalah orang-orang yang beriman. Karena di tangan orang yang beriman, harta itu akan menjadi berkah, insya Allah, amin. Ya. Dan yang pasti, karena dunia ini hanyalah sebagai sebuah batu loncatan, ya, tempat persinggahan. Kenapa ya Allah itu dengan kita itu mendekatkan harta? Kenapa ya orang itu butuh harta? Ternyata memang Allah itu menjadikan kehidupan kita itu emang akan dekat dengan ini, dan bukan hanya itu saja. Jadi Allah itu sebetulnya ingin menjadikan harta yang di sekeliling kita ini menjadi pahala-pahala buat kita. Supaya apa? Supaya nanti akan memudahkan langkah kita ketika kita berada pada satu kehidupan yang hakiki, yaitu yaumil akhir. Dan harta ini ketika nanti menjadi salah satu item yang akan dihisab, itu akan menjadi kebaikan-kebaikan untuk kita.
Nah, jadi harta itu bisa jadi kebaikan nanti di yaumil akhir. Namun, kalau kita tidak tahu ilmunya, kita tidak tahu apa yang Allah pesankan terhadap harta, ini bukan akan jadi kebaikan. Malah akan jadi keburukan ketika kita dihisab di yaumil akhir. Nauzubillah, summa nauzubillah. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di yaumil akhir sebelum selesai hisab atas umurnya, hisab atas ilmunya, dan yang ketiga, hisab atas hartanya. Jadi ternyata umur kita, ilmu kita, dan juga harta kita itu yang akan membuat paling panjang, paling detail, paling rinci ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga harta-harta yang kita miliki bukan masalah besar atau kecil, ya, bukan masalah banyak atau sedikit, tapi itu mudah-mudahan akan menjadi mempermudah kita baik keberkahannya di dunia maupun nanti ketika kita akan berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya doakan semoga ibu kakak yang hadir semuanya diberikan harta yang berkah oleh Allah, ya. Semoga harta-harta yang diberikan baik dulu sampai nanti sampai sekarang dan nanti akan datang itu menjadi kebaikan baik di dunia maupun di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Nah, maka di malam ini atas kasih sayang sesama muslim ya kami ingin memberikan sharing ya sesuatu yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wabil khusus untuk saya juga yang menyampaikan yaitu agar harta menjadi berkah. Nah, kalau kita bicara berkah, nah, gitu, kita pasti ingat pada kata-kata Imam Al-Ghazali ya, berkah itu ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu bertambahnya kebaikan. Nah, pasti kita ingin segala sesuatu yang ada pada kita itu menjadi bertambah kebaikan. Poin yang akan kita bahas di malam ini adalah yang pertama, harta yang berkah. Gambaran harta berkah itu kayak gimana sih gitu? Gambaran harta yang berkah itu seperti apa? Ciri-ciri harta kita berkah itu kayak gimana? Nah, kita perlu tahu ya biar kita oh berarti harta tuh sudah berkah gitu. Oh berarti harta belum berkah. Nah, gimana nih cara biar berkah kan gitu. Kemudian yang kedua poinnya adalah agar harta menjadi berkah. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi, harta yang kita punya kita harus tahu nih, ini udah berkah apa belum gitu. Karena Allah itu nanti akan memberikan petunjuk-petunjuk sama kita gitu ya. Nah, nanti kalau belum, gimana nih caranya agar menjadi berkah? Kalau sudah, gimana caranya mempertahankan keberkahan tersebut? Ya, karena kan kita ingin seperti apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dan kebaikan yang dimaksud Allah kalau untuk seorang muslim, itu baik untuk di dunia dan baik untuk di yaumil akhir. Karena pastinya seperti doa kita, Allah itu sebetulnya ingin memberikan kepada kita itu dua kebahagiaan. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Allah tuh ingin kita itu bahagianya dunia dan akhirat. Begitupun ketika Allah kasih harta, Allah ingin membahagiakan kita di dunia dan bahagia juga di akhirat. Jangan sampai hartanya hanya jadi kebahagiaan semua tapi jadi keburukan di akhirat. Atau di dunia gitu ya, kita tidak mendapatkan harta di akhirat juga enggak ada misalnya, kan itu rugi gitu ya. Kita pengennya dapat harta yang berkah di dunia dan kemudian di yaumil akhir harta itu menjadi pundi-pundi pahala yang tidak terbatas untuk kita. Amin. Kemudian ketika kita berbicara agar harta menjadi berkah, ya, kita akan berbicara pasti harta yang berkah dan kita akan berbicara agar harta menjadi berkah. Nah, sebelum kita berbicara harta yang berkah, kita perlu tahu dulu apa sebetulnya arti harta, ya. Harta di dalam kamus Al-Muhit, ya, kamus bahasa Arab, secara bahasa yang namanya harta atau mal itu adalah apa-apa yang kamu miliki dari segala sesuatu. Nah, secara bahasa, secara lughah itu yang namanya harta itu apa-apa yang kamu miliki dari segala sesuatu. Apa-apa yang kamu miliki dari segala sesuatu. Nah, itu ya di dalam kamus Al-Muhit. Silahkan kalau yang punya kamusnya bisa bisa dicek ya. Apa-apa yang kamu miliki dari segala sesuatu. Nah, iya kan? Kita punya apa sekarang? Kita punya tas, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya motor, kita punya sepeda misalnya.
kita punya tempat tidur, itu kan apa-apa yang kita miliki. Kita punya perhiasan, misalnya kita punya handphone, kita punya laptop, nah itu kan apa-apa yang kamu miliki. Berarti yang kita miliki saat ini. Nah, kemudian dalam Dirasat Al-Fikr Al-Islami, secara syariah, ya, harta itu apa sih? Nah, setiap apa yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan syariah. Seperti jual beli. Kan jual beli itu membuat kita punya harta, ya, baik itu si penjual maupun si pembeli pasti. Kalau penjual pasti dia punya uangnya, harta, pembeli dia punya bendanya gitu. Kemudian sewa menyewa gitu ya. Baik penyewanya maupun yang menyewakan. Kemudian pinjam meminjam, baik yang meminjami maupun yang dipinjamkan. Kemudian konsumsi, memanfaatkan makanan, memanfaatkan pakaian gitu ya, memanfaatkan apapun. Nah, itu kan dikonsumsi. Dan kemudian hibah. Hibah itu hadiah. Hadiah yang kemudian dia tanpa syarat ya, tanpa ada prestasi pada orang yang diberikan ya, karena memang wujud kecintaan saja gitu, misalnya menghibahkan sesuatu, menghibahkan tanah saja kayak gitu ya, menghibahkan rumah gitu kan. Nah, atau misalnya menghibahkan perhiasan misalnya seperti itu gitu. Nah, itu ada dalam Dirasat Al-Fikr Al-Islami. Kemudian lebih luas lagi dalam Mu'zam Lughah Al-Fuqaha dikatakan harta itu setiap tiap apa yang dapat dimanfaatkan dari apa-apa yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Kan kalau tadi misalnya jual beli, sewa menyewa, bisa jadi. Misalnya selain itu kan seseorang itu bisa dapat harta dari apa? Waris, kan gitu. Atau dari hadiah misalnya, atau dari wasiat gitu kan, atau dari dia bekerja. Nah, gitu kan lebih lebih luas tuh ya. Kalau tadi kan ada jual beli, sewa menyewa dan seterusnya dan banyak lagi. Nah, ini dalam kitab Mu'zam Lughah Al-Fuqaha ya. Jadi kalau kita lihat, berarti apa-apa yang kita bisa manfaatkan menurut izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kan sesuai syariah. Nah, lalu ketika kita lihat definisi ini gitu ya, berarti kan kita ingin lebih mendalam gitu ya. Sebetulnya kita kan sebagai muslim nih, kenapa ya Allah itu ngasih harta ke kita gitu ya. Ketika kemudian Allah turunkan agama ini sebagai agama sempurna, agama yang benar, dan agama yang kemudian menjadi pegangan di akhir zaman, Allah pastinya menginginkan kepada setiap hambanya yang muslim ini untuk mendapatkan satu kebaikan. Nah, begitupun ketika Allah itu memberikan harta kepada kita, pasti Allah itu punya pesan. Nah, makanya pesan Allah apa terhadap harta kita harus tahu. Ilmu harta di dalam Islam, gitu ya. Ada dua pandangan dari Islam terkait harta. Apa itu? Yang pertama, harta itu hakikatnya milik Allah. Jelas ya, harta itu hakikatnya milik Allah. Dari mana? Ustazah misalnya ya, itu teteh dari mana ini, apa namanya, kalau Allah itu yang memiliki harta secara hakikat? Dari Allah sendiri ya. Kita bisa melihat ini banyak ayat yang menunjukkan kalau harta ini ya milik Allah pada hakikatnya. Ini saya hanya memperlihatkan 8 ayat, sebenarnya banyak ya ayat-ayat yang menunjukkan memang harta itu milik Allah. Ini dulu yang harus kita pahami. Kita sadari ini, oh iya ya, harta itu milik Allah. Harta itu dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yarzuqu man yasha. Sungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Allah itu ini ngasih tahu, ini harta itu dari Allah. Allah yang ngasih rezeki. Gitu. Kemudian Allah katakan, anfiqu mimma razaqakumullah. Nafkahkan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, yang diberikan Allah. Nah, ini akan membuat kita semakin meyakini, oh iya, harta itu hakikatnya dari Allah. Maka ketika seorang muslim ini tahu hakikat harta ini dari Allah, ketika dia punya harta, pasti dia itu akan kembali kepada Allah. Ketika dia punya harta, pasti dia akan lebih dekat kepada Allah. Karena hakikatnya dia tahu sang pemilik harta itu Allah,
dikasih ke kita harta, pasti kita akan makin naik keimanannya gitu. Kemudian dia akan terhindar dari namanya kesombongan atas harta. Jadi kalau ada misalnya OKB, orang kaya baru gitu ya, tapi dia nggak ngerti ilmunya, udah gitu dia baru dapat seberapa jadi sombong. Nah itu karena dia nggak ngerti hakikat harta gitu, dia nggak ngerti hakikat harta bahwa sebenarnya itu tuh milik Allah gitu ya. Tapi kan kalau itu milik Allah gitu ya. Kok kita dikasih sih sama Allah gitu rezeki ya berupa makanan, pakaian, perhiasan, nukud, uang ya. Bahkan ada yang mendapatkan rumah yang bagus gitu ya. Harta seperti kendaraan dan sebagainya. Karena ilmu kedua tentang harta itu yaitu Allah menjadikan manusia berkuasa atas harta. Jadi makanya kenapa Allah ngasih rezeki sama kita? Karena Allah tuh menitipkan, menjadikan kita tuh berkuasa dan itu clean and clear karena ada di dalam surat Al-Hadid ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu, berimanlah billahi kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya. Wa anfiku, serta infakkan di jalan Allah mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Sebagian dari apa yang dia, maksudnya yang Allah titipkan kepadamu dan telah menjadikanmu menguasainya. Menjadikan kita itu menguasai, betul kan? Nah sekarang ada orang ya sampai punya harta miliaran. Ya, Teteh juga baru apa ya oh iya ya gitu. Ada ya orang tuh hartanya miliaran gitu ya, dan itu nyata ketika memang teteh itu akhirnya banyak bergelut di bidang konsultan waris. Kan teteh itu kan bikin buku waris kan, terus udah gitu kan teteh buka program konsultan waris. Nah itu tuh kan banyak lah yang kemudian akhirnya minta dihitungkan dan sebagainya gitu ya. Oh ya Allah, ada ya orang yang Allah titipkan itu sampai hartanya Masya Allah gitu ya. Sampai puluhan miliar, sampai miliar-miliar gitu ya, Masya Allah gitu. Jadi kalau eh, Teteh Vera ini kerjanya ngitungin uang orang gitu ya, bukan ngitung uang sendiri. Tapi Masya Allah, ternyata memang Allah tuh ngasih kita tuh berkuasa gitu. Oh ya ada ya yang Allah tuh kasih sampai tanah hektaran gitu. Tapi ada juga Allah kasih orang yang punya rumah satu aja. Tapi ada yang Allah kasih rumah sampai 5 gitu ya. Perusahaan sampai berapa, saham dan seterusnya. Itulah karena mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Allah itu menjadikan kita berkuasa atas harta. Kenapa sih Allah tuh ngasih ke kita? Tadi, karena Allah ingin menjadikan harta yang dikuasakan kepada kita itu untuk jadi kebaikan dunia buat kita dan kebaikan akhirat buat kita. Masya Allah, tabarakallah ya. Tapi ingat, kalau kita tidak memahami pesan Allah terhadap harta, dia akan jadi keburukan. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Sahabat Rasulullah paling kaya siapa sih? Pasti tahu ya. Abdurrahman bin Auf. Siapa yang nggak kenal Abdurrahman bin Auf ya? Sampai saking Masya Allah ya, apa namanya dikejar-kejar hartanya gitu ya. Beliau udah infakkan semuanya datang lagi. Beliau udah kasih buat perang datang lagi gitu. Sampai ada yang mengatakan begini, seandainya Abdurrahman bin Auf ini lewat di sebuah batu, batu itu bakal jadi emas. Maksudnya bukan tiba-tiba jadi emas, maksudnya seandainya gitu. Saking ya tangannya itu lihai banget gitu ya untuk kemudian akhirnya Allah tuh kayak yang percaya banget gitu untuk menitipkan. Nah, berarti kan kita juga ingin tahu gimana sih supaya Allah tuh percaya ya sama kita gitu kan untuk kemudian dikuasakan harta itu ke kita gitu ya. Misalnya sekarang kita punya target, kenapa ya penjualan belum mencapai target nih? Kenapa ya ini begitu? Kenapa ini begitu? Oh, mungkin gitu ada pesan Allah yang kita belum paham nih gitu kan. Kan kita pengennya gitu. Nanti kalau udah dikuasakan, kalau Allah tuh udah nguasain ke kita, kita tuh udah paham. Oh, berarti udah ada syarat nih yang kemudian terpenuhi gitu. Dan akhirnya Allah nguasain ke kita, Masya Allah ya. Jujur sih, Teteh itu apa ya, sharing ini tuh sebenarnya ini muhasabah juga buat Teteh kan. Oh, Masya Allah, tabarakallah ya sebenarnya. Allah itu memudahkan kita kok sebenarnya untuk bisa menguasai bukan banyak sedikit besar kecil ya, tapi apakah akhirnya itu akan jadi sesuatu yang manfaat atau yang kita katakan berkah gitu ya, Masya Allah. Nah,
Berarti kita udah tahu nih ya, pandangan Islam terhadap harta itu kan dua tadi ya, bahwa hakikatnya harta milik Allah dan itu banyak dalam semua ayat di ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua dikuasakan kepada kita. Jadi nggak gini, ah saya mah udahlah mau miskin aja, nggak gitu gitu ya. Atau misalnya, wah kayaknya nggak boleh ya Gi, kalau misalnya kita pengen akhirat tuh ke dunia, nggak gitu juga. Justru Allah kasih harta kepada kita, Allah turunkan emas, perak, ya, kemudian Allah turunkan mutiara, Allah turunkan intan, berlian, bla bla bla. Itu tuh untuk jadi kebaikan. Dan kebaikan itu akan muncul kalau harta itu bersama orang-orang solih. Dan saya yakin ibu-ibu dan kakak semua yang hadir di sini ada orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang solih. Semoga ketika kita dikaruniakan harta yang lebih daripada sekarang, Allah telah memberikan kepada kita ilmu yang utuh untuk kemudian akhirnya harta itu bisa menjadi kebaikan dunia akhirat. Amin. Dan semoga pesan Allah kepada kita sebagai pemilik harta menjadi pemilik ya, yang nanti harta itu juga akan memudahkan kita melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal. Masya Allah tabarakallah ya. Ini pada baru beberapa menit tapi kayaknya tetehnya udah menggebu-gebu gitu ya karena bicarain soal harta yang berkah. Masya Allah tabarakallah. Nah, kita lanjut ya. Lanjut nggak nih kira-kira? Masih makin penasaran nggak? Lanjut nggak? Coba teteh pengen tahu dulu ini apakah. Lanjut, Bu. Oh lanjut, oke siap. Siap, baik. Lanjut Kita lanjut. Ustazah. Lanjut, baik. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, sebentar. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu, oh berarti Islam memandang tuh dua ya. Nah, berarti sekarang harta yang boleh dimiliki seorang muslim. Nah, karena kita kan hamba Allah. Karena kita tahu bahwa hambanya yang baik ya adalah hambanya yang senantiasa mempelajari pesannya Allah di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis lewat lisan Rasulullah SAW kepada kita. Dan ketika Allah hadirkan harta, berarti pasti di situ Allah kasih rule of game-nya gitu ya. Allah kasih syaratnya, Allah kasih aturannya. Nah, berarti kan kita pasti tanya, ya itu kalau gitu, kalau memang Allah memang menguasakan kepada kita. Yang dikuasakan itu harta yang kayak gimana sih? Kan gitu ya. Harta yang boleh dimiliki kita tuh yang kayak gimana sih? Gitu kan ya. Yang boleh dimiliki seorang muslim. Kita nih sebagai seorang individu, kita nih sebagai seseorang ya yang sendirian atau bersama-sama. Maka ternyata Allah itu membolehkan kita memiliki yang namanya al-milkiyah fardiyah ya, kepemilikan individu. Artinya harta yang Allah titipkan kepada individu itu boleh. Nah, kok kenapa sih teh ada al-milkiyah firdiyah? Ya, karena nanti kan ada harta yang selain itu. Ada namanya al-milkiyah am, ada al-milkiyah daulah. Tapi di malam ini teteh akan membahas yang fardiyah. Karena ini yang akan berhubungan dengan kita saat kemudian akhirnya kita memiliki harta. Nah, contoh ya, dari al-milkiyah fardiyah ini kepemilikan harta yang boleh dimiliki individu itu seperti rumah, kendaraan, uang, perhiasan, ladang sawah, dan lain-lain gitu ya. Karena ada yang punya tanah, ada yang punya perusahaan gitu ya. Nah, tapi tadi yang dibolehkan seorang individu memilikinya gitu kan ya. Karena nanti ada tuh harta-harta yang berbentuk harta umum, kayak danau, pulau, nah itu nggak boleh gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kan manusia itu udah memiliki banyak rumah juga. Oh, Masya Allah sebetulnya ya udah susah gitu ya ngaturnya gitu kan ya. Bahkan em, saya itu memiliki, jadi ada apa namanya? Ada teman begitu, punya teman yang sampai dia bingung di mana ya ada dokumen tanah yang ini saking bingung dia itu tanahnya ada berapa kata saya gitu ya, Masya Allah tabarakallah gitu. Nah, jadi ini nih yang boleh nih, rumah, kendaraan, uang, perhiasan, ladang sawah gitu ya. Perhiasan mau berapa gram, mau 1.000 gram dimiliki ya boleh-boleh aja, namanya juga perhiasan ya, 500 gram gitu ya, 200 gram gitu. Bahkan kemarin tuh ada yang nanya ke teteh, biasalah teteh suka bantu ngitung-ngitung apa namanya zakat gitu ya. Teh ini apa adik aku katanya udah masnya udah 200 gram. Masya Allah kata aku tuh gitu ya. Gimana nih zakatnya katanya gitu. Oh iya, ada bisa. Dan ternyata Allah titipkan itu kepada dia, berarti dia memang mampu kan gitu. Berarti dia memang
Allah lagi kasih rezeki gitu ya. Oh ya ada ya kata. Nah berarti kalau memang bentuknya dimiliki oleh individu boleh, boleh sangat boleh gitu ya. Nah, Nanti yang ngetes sambil kurang. kemudian yang boleh ini kan itu udah boleh tuh, secara hukum boleh oke. Tapi kemudian yang boleh ini kemudian jadi berkah harus kayak gimana kan gitu. Cirinya yang boleh itu berkah tuh kayak gimana? Kan gitu ya. Maksudnya gini, rumah dikatakan berkah, kendaraan dikatakan berkah, uang dikatakan berkah, perhiasan dikatakan berkah, makanan dikatakan berkah, pakaian dikatakan berkah. Ya harta kita lah, maksudnya dikatakan berkah itu. Ya, pasti ada ciri. Penasaran nggak sama cirinya? Penasaran ya? Oh, ini di chat nih, lanjut, lanjut. Masya Allah, amin, amin. Ya, penasaran kan ya? Penasaran kan? Nah, kita lanjutkan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, harus tahu ciri ya supaya kita nggak gini oh seharusnya saya udah berkah gitu cirinya apa ada cirinya ya jadi harus tahu ciri gitu kayak kalau kita misalnya kenalan sama orang kan ciri ya ciri nih gitu harus ada ciri gitu ya harus ada oh kejanjian sama orang misalnya oh ya pakai kerudung ini tai lalatnya di sini gini 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 nah itu kan ciri nah kita tuh harus ciri gitu tapi yang pasti yang kita harus pahami adalah eh, rezeki itu sudah ditakar ya harta itu kita sudah ditakar nah jangan catatan dari teteh adalah jangan melihat rumput tetangga lebih hijau lihat aja rumput kita yang hijau gitu ya jadi harta itu posisinya di berkahnya ya. Eh, jangan melihat ini ya banyak sedikit besar kecil ya tapi berkahnya nah, ciri berkah yang pertama sebentar ya ini kok susah ini ciri berkah yang pertama. Ciri berkah itu berarti nanti harta yang kita miliki itu disenangi Allah. Masya Allah nggak? Hartanya akan disenangi Allah, syaratnya gitu. Saya tanya dulu, sebelum saya kupas tuntas tentang ciri harta yang disenangi Allah. Ya, di chat aja ya. Nah, pengen nggak hartanya disenangi Allah? Fitrana Kurniati lanjut saja. Coba di chat. Pengen nggak hartanya disenangi Allah? Kalau hartanya udah disenangi Allah, berarti hartanya berkah. Hmm. Ada ciri ya oh, Masya Allah nih oh pengen Ustazah pengen Ustazah pengen oh, Masya Allah tabarakallah oke kita lanjutkan kenapa ya pengen banget Ustazah Vera oke pengen Ustazah pengen ya sama ya Tata juga pengen ya semua harta mau besar kecil sedikit banyak hartanya disenangi Allah berarti harta itu berkah yang pertama cirinya adalah harta yang disenangi Allah itu secara artinya adalah harta yang membawa kebaikan pada pemiliknya dan pada orang lain. Nah, membawa kebaikan itu nanti akan berketurunan nih, satu, dua, tiga, empat gitu ya. Jadi harta yang disenangi Allah, jadi gini, misalnya Allah kasih harta ke kita. Apakah nanti harta itu akan jadi kebaikan buat kita atau dan orang lain atau tidak? Kalau harta yang Allah kasih kemudian membawa kebaikan buat kita dan orang lain atas tangan kita, maka Allah senang dan Allah tidak akan menghilangkan harta itu. Gitu, ya. Artinya membawa kebaikan. Tapi kalau kemudian harta itu menjadikan keburukan untuk pemiliknya, ya, atau kepada orang lain, harta itu bisa hilang dalam sekejap. Gitu, ya. Jadi kita pengen yang mana? Pasti kita pengen yang membawa kebaikan kan? Dan kebaikannya juga high class kalau buat seorang muslim. Bukan cuman kebaikan di dunia, tapi buat kebaikan di akhirat. Gitu. Ya. Jadi harta yang disenangi Allah adalah harta yang membawa kebaikan pada pemiliknya dan pada orang lain. Membawa kebaikan. Ziyadatul khair. Ya. Karena kata mal, kata harta di dalam Al-Quran itu disebutkan di beberapa ayat itu dengan kata al-khair, kebaikan. Jadi artinya harta tapi lafaznya al-khair gitu ya. Nah, berarti di situ jelas Allah tuh pengen kalau seseorang dikasih harta itu, ini harta tuh jadi kebaikan. Jadi semakin dia itu menjadi orang yang menjadi lebih baik. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, pada posisi apa? Satu, harta yang menambah ketakwaan dia. Itu ciri kalau hartanya berkah dia nambah takwa.
Kalau ada orang berharta tapi dia jadi makin lupa ya akan sholat, lupa akan menutup aurat, lupa menjaga lisan, lupa menjaga hati, lupa menjaga pikirannya, jadi suuzon, ketakutan, harta dicuri, saya gitu ya, gitu. Nah itu berarti nggak berkah. Jadi kalau kita dikasih harta, besar sedikit, kecil banyak, kecil besar sedikit banyak, gitu ya, itu akan nambah ketakwaan. Kenapa? Karena tadi dia paham, ya Allah udah dikasih sama Allah nih hadiah. Berarti saya harus membalas. Balasnya dengan apa? Makin takwa. Gitu. Nah, jadi kalau kita dikasih harta nambah takwa berarti harta kita berkah. Ya, dikasih 1 bulan 10 juta, amin. Dikasih 1 bulan 5 juta, amin. Dikasih 1 bulan 15 juta, amin. Didoain ya, yang di sini, yang ibu rumah tangga tiba-tiba dapat rezeki nomplok 1 miliar, amin. Amin. Yang dagang, semoga keuntungannya tahun ini 1 miliar, amin. Amin ya Allah. Yang bekerja dapat bonus ya, entah dari mana, amin ya, satu Amin, miliar, amin. amin ya Allah. Didoain yang belum haji-haji, yang belum umroh-umroh, Amin. amin. Yang Amin punya ya utang Allah. lunas semuanya, amin Amin. ya. Amin, Ustazah. Amin ya Kita Allah. harus Amin, amin amin. gitu ya. Tapi ingat, Amin. ketika Allah nanti kasih harta, harus nambah ketakwaan kita. Dari Insya mulai Allah. berproses dari kecil sampai besar, nambah. Makin gede, makin takwa. Harus gitu. Jangan sampai makin besar, orang makin sombong. Tadi saya bilang, OKB nggak ngerti ilmu. Gitu ya. Tapi harus ngerti ilmunya. Satu, ya. Yang kedua, hartanya tidak mudah hilang. Itu berkah. Gini, ketika kita dapat harta, pernah nggak kita ngerasain, kok udah habis ya? Gitu. Nggak kerasa ya habis. Nah, itu berarti belum berkah. Gitu ya. Bukan bukan perkara 100.000, 1 juta, 5 juta, 3 juta, 7 juta, bukan. Bukan perkara 1 miliar, 2 miliar. Tapi perkara itu hartanya mudah hilang, itu berarti nggak berkah. Nah, jadi tidak mudah hilang itu artinya begini. Tidak mudah hilang secara dunia dan secara akhirat. Kebayang nggak si Abdurrahman bin Auf itu kalau sekali infak 500 dinar. 500 kuda. Aduh itu artinya berapa ya? Tapi kemudian ngalir lagi, ngalir lagi, ngalir lagi. Kemudian saya itu terinspirasi juga ya dari seorang yang baik menurut saya, yaitu Masya Allah tabarakallah, menurut saya Ustadz Aditya Prayoga, Bapak Aditya Prayoga, semoga Allah memberikan kebaikan kepadanya. Beliau itu dari eh, hal yang kecil gitu, beliau itu ngasih apa, memberi makan orang secara gratis setiap hari ya. Kemudian Allah Allah makin tambahkan lagi, tambahkan lagi gitu. Ya, hartanya Masya Allah. Itu bukti nyata di akhir zaman maksud saya. Dan masih banyak lah ya yang maksudnya menjadi inspirasi-inspirasi gitu ya. Jadi tidak mudah hilang. Jadi harta itu makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Jadi tidak mudah hilang itu dia bertambah, bukan masalah kecil, besar, sedikit, banyak. Tapi dia itu makin bertambah, bertambah untuk dunianya dan bertambah untuk akhiratnya. Masya Allah. Ya. Jadi ingat, kalau kita nggak, jadi merasa sesuatu, jadi sesuatu harta itu. Misalnya, ya harta itu berapapun harta itu jadi sesuatu gitu. Jadi ilmu, jadi pakaian, jadi makanan yang halal. Gitu. Nggak tiba-tiba habis aja gitu. Ya. Kan kalau misalnya kita untuk foya-foya, jalan-jalan biasa aja, habis, 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 habis gitu. Nah, jadi harta berkah itu hartanya nggak mudah hilang. Tidak mudah hilang. Ini catatan kedua ya. Jadi tidak mudah hilang deh. Gitu. Jadi dia selalu bertambah, selalu ada, selalu bertambah. Ya, kan saya katakannya tidak besar kecil sedikit banyak, gitu kan ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak mudah hilang dia gitu. Dan tidak mudah hilangnya itu artinya tidak mudah hilang untuk dunia dan tidak mudah hilang untuk akhirat. Artinya dia selalu ketika punya harta itu bisa buat dunianya dan bisa buat akhirat. Itu Masya Allah tabarakallah gitu ya. Nah, itu syarat kedua ya. Ketika kita dikatakan berkah. Nah, Insya Allah ya. Aduh, saya juga hati ini jadi lebih panas gitu ya. Kemudian yang ketiga, dikatakan berkah, hartanya tidak akan membawa dia pada maksiat. Jadi kalau ada orang yang kaya terus tapi dia bermaksiat, berarti belum berkah sebenarnya harta dia. Saya itu ngobrol pernah dengan seseorang yang, Masya Allah kalau menurut saya ya, bonus dia sekali bonusnya itu ratusan juta gitu. Gaji dia itu puluhan juta gitu. Tapi
ya ada hal yang menurut saya masih belum lurus gitu. Nah, jadi ini mungkin gak ketidakberkahan, saya bilang. Ada yang gak berkah tuh, kata saya gitu. Ya, kalau kemudian akhirnya Allah ngasih harta ke kita, ciri yang ketiganya sudah menambah takwa, tidak mudah hilang, dan jangan sampai ada maksiat. Kalau membawa kepada kemaksiatan berarti belum berkah hartanya. Gitu. Ya. Kalau hartanya kemudian menyeret dia kepada ya tadi ya foya-foya, takabur, ria, ya, sum'ah dan seterusnya. Bahkan pamer gitu ya. Maksudnya kan sekarang suka flexing-flexing gitu ya. Orang tuh pamer gitu ya. Nah, itu kan membuat orang mungkin sedih, mungkin gimana gitu ya, merasa cemburu apa aja, jangan sampai. Makanya Imam Salafus Saleh mengatakan, janganlah membuat orang mengadukan kita kepada Allah. Gitu, gitu ya. Ya hati-hati kalau kita punya harta itu hati-hati gitu. Bukan bukan diam-diam, hati-hati maksudnya gitu ya, agar tidak terjerumus gitu. Apapun itu dari kecil sampai besar, ya. Itu ciri berkah yang ketiga. Kemudian, ciri berkah yang keempat adalah hartanya membawa kita tenang. Hati kita tuh tenang. Ya iya tuh teh, kalau punya harta mah tenang. Nggak gitu juga. Karena ada loh orang berharta nggak tenang. Saya itu pernah menemui orang yang menurut saya secara Allah udah ngasih kekayaan sama dia. Menurut saya gitu. Rumahnya tingkat 4. Ada bu, rumahnya tingkat 4. Rumahnya nggak satu gitu ya. Sekali dikasih apa jajan sama suaminya, jajan ya, bukan urusan rumah tangga ya. Jajannya tuh 10 juta, jajan doang gitu maksudnya. Aduh, kata saya gitu ya. Tapi dia nggak pernah tenang. Ada nggak pernah, kenapa ya kata saya gitu. Kata saya begini, harusnya ibu tenang bu, saya bilang gitu. Masih banyak orang di luar sana tuh ya, kata saya. Yang untuk berjibaku setiap harinya, saya bilang. Ibu jajan aja segitu, saya bilang. Belum yang lain-lain, belum emasnya gitu. Gitu kan, maksudnya Masya Allah, tabarakallah. Tapi dia nggak tenang, kenapa? Mungkin ada apa ya, akhirnya adalah ditelusur terus, oh ini bu mungkin. Nah, gitu. Ya, padahal harta yang berkah itu tenang. Jadi bukan masalah kecil, besar, sedikit banyak, tapi tenang nggak kita dengan harta itu, gitu. Tenang nggak? Luas gak hati kita gitu menerima harta itu, gitu. Jadi ketika misalnya kita baru dapat gaji 3 juta, ada orang yang dapat gaji 7 juta, kita biasa aja. Ketika kita dapat harta 7 juta, orang 50 juta biasa aja. Itu apalagi kalau kita 20 juta, dia 10 juta ya. Itu lebih biasa aja. Artinya gini, berapapun ya yang kita terima dari usaha kita, dari pekerjaan kita, dari tiba-tiba kita dapat sesuatu dari orang atau mungkin dari hasil jerih payah kita, itu tuh kita tenang. Karena kita merasa ini harta nih harta halal banget nih ya. Ini berkah nih, bisa jadi pahala nih, kebaikan nih. Tenang aja. Dan saking tenangnya kita tuh tenang. Mau hartanya itu buat kita, mau hartanya itu kemudian kita kasih ke orang kan, harta itu kan kadang ada yang buat kita, ada yang buat nyekolahin anak kan gitu kan. Ada yang buat apa sedekah ke masjid, sedekah kemana, tenang aja. Kita nggak takut hartanya itu jadi berkurang, tenang, tenang setenang itu, gitu. Nggak kemudian akhirnya, aduh, nanti kalau misalnya dikasih nanti gimana ya? Ini gimana sih? Misalnya kayak gitu, nggak gitu. Harta kita berarti berkah. Kalau udah sampai membuat pemiliknya tenang, gitu. Jadi perkaranya itu ketika kita misalnya ada nasi ya, kita dikasih nasi sama Allah, kemudian kita dikasih lauk pauknya. Ada orang bisa makan di warteg, selera warteg, ada orang selera bintang 5 gitu ya. Belum tentu dong selera bintang 5 lebih tenang daripada yang di warteg. Artinya gini, hati itu yang bikin tenang gak dia dengan makan itu? Tenang gak dia dengan berpakaian itu? Tenang gak dia dengan kendaraan itu? Tenang gak dia dengan rumahnya? Tenang gak? Tenang gak gitu? Adem gitu. Mau rumah itu punya dia, mau rumah itu sewa, tenang dia dengan keadaan harta yang dia dapatkan gitu. Tenang dengan kendaraannya, menenangkan hatinya harta itu. Jadi dia tuh nggak takut hartanya hilang, dia nggak takut hartanya berkurang, nggak. Dia yakin bahwa harta dia akan lebih bertambah segitu, gitu. Jadi dia yakin, misalnya ketika dia bersedekah, harta dia akan bertambah. Dia yakin ketika dia memakannya, berarti kan mengurangi harta, gitu kan ya. Dia beli makanan, bisa dia beli pakaian, kan jadi berkurang tuh, gitu. Tapi kan berkurang secara tapi dia yakin nanti akan bertambah dari sini, gitu. Ya, jadi tenang gitu. Kemudian yang paling high class adalah ketika
dikatakan harta yang kita miliki berkah ketika harta itu yang membawa kebahagiaan buat kita. Berapapun harta itu, kita punya misalnya target penjualan 1000 piece, ternyata kecapai di 200 piece aja, tapi kita bahagia, gitu. Ya, kita target misalnya 1000 orang, nah, tapi kemudian yang kita dapat 400 orang, kita tenang, kita bahagia aja, gitu. Kenapa? Karena kita tahu, oh Allah lagi ngukur kadar kemampuan kita dapetin itu harta segitu, gitu. Jadi bahagia kita. Kemudian kita merasa sekarang misalnya ada nih orang lagi terbutuh hutang apa segala macam gitu ya. Terus kemudian dia melihat kok orang baik-baik aja. Jangan melihat rumput tetangga lebih hijau. Belum tentu juga dia juga mungkin pusing 7 keliling, cuman dia bisa drakor aja gitu ya, bisa drama aja. Kita justru segini, kita bahagia bahwa yakin ya Allah itu akan memberikan rizki di waktu yang tepat gitu. Jadi ya kalau sekarang misalnya mungkin ibu-ibu punya teman, punya saudara yang sedang mungkin dalam keadaan yang memang ya sedang diuji sama Allah gitu. Yakinkan dia bahwa kamu harus bahagia dengan apa yang kamu punya saat ini. Kalau kamu bahagia maka Allah pasti akan nambah. Yakin Allah pasti akan bakal ngelunasin hutang kamu. Yakin Allah akan bakal kasih pengembangan usaha kamu. Yakin kalau Allah kasih kelancaran dalam pekerjaan kamu. Yakin Allah bakal kasih kepada kamu, kamu bisa menolong orang lain dengan hartamu. Nah, yakinnya itu loh. Jadi ketika kita misalnya bersedekah itu kita bahagia, memang senang aja kita bersedekah gitu. Ketika misalnya kita apa namanya mengeluarkan harta itu untuk diri kita, untuk makan misalnya, untuk itu kita bahagia aja gitu. Ya, ketika kemudian akhirnya bisa ada sesuatu yang mungkin sakit apa ya, kita bahagia aja, mengeluarkannya itu bahagia gitu. Mendapatkannya juga bahagia, ada kebahagiaan. Enggak gini, aduh aku sebenarnya butuhnya 10, tapi kenapa yang datang 5? Saya kayak gitu ya. Jangan, justru gini, Alhamdulillah ya Allah, udah datang 5, ya Allah, tinggal 5 lagi. Nah gitu tuh, kayak gitu tuh ya kalimatnya. Allah suka nanti gitu. Jadi, kenapa jadi 7 sih? Aku kan butuhnya 11. Nah, jangan, kita gini. Ya Allah makasih ya Allah udah ngasih 7, kurangnya masih tinggal sedikit lagi, tinggal 4. Nah, kata-katanya di situ. Jadi kita tuh bahagia menerima berapapun. Saya itu pernah, apa namanya, menjadi guru ya. Guru honorer lah ya. Pernah gitu. Ya berapa belas tahun yang lalu lah, saya juga udah enggak kan ya. Maksudnya dulu gitu. Terus saya tuh punya teman. Setiap dia menerima amplop gitu, berapapun itu isinya ya. 50.000, 150.000 gitu ya, 200.000. Dia itu begitu bersyukur, saya tuh sampai Masya Allah gitu, melihat dia tuh sampai gini, Allah, Alhamdulillah, makasih gitu. Padahal waktu itu kita terima tuh satu amplop tuh waktu itu tuh 150.000 tuh sudah gitu. Saya tuh terbengong dan saya tuh merasa Masya Allah ini orang menginspirasi sekali gitu ya. Dia tuh sampai bersyukurnya itu tingkat tinggi. Allah makasih kata dia gitu. Masya Allah kata saya gitu. Nah jadi malu kata saya gitu kan ya. Maksudnya oh Masya Allah ya. Benar ya, kita tuh bukan bahagia itu bukan ketika kita mendapat banyak, bukan kita mendapat sedikit, bukan kita mendapat besar atau kita mendapat kecil. Tapi bahagia nggak dengan apa yang kita dapatkan? Bahagia nggak dengan kita yang keluarkan? Bahagia nggak dengan yang kita terima di situ? Bahagia nggak dengan proses saat harta itu berada dengan kita? Bahagia nggak ketika harta itu kita kembangkan? Bahagia nggak? Nah itu. Kalau kita sudah bahagia dengan itu, maka ya berarti harta kita berkah. Masya Allah. Yakin ya Bu ya, harta kita sudah berkah. Mudah-mudahan harta kita sudah berkah. Mudah-mudahan harta yang kita miliki sudah menambah kita makin takwa. Mudah-mudahan harta yang kita miliki sudah membuat kita tenang. Mudah-mudahan harta yang kita miliki sudah membuat kita bahagia. Mudah-mudahan harta yang kita miliki sudah tidak akan sampai membuat kita kemaksiatan. Dan mudah-mudahan harta kita tidak mudah hilang. Ya, ada Bu, orang dalam sekejap saat punya triliunan habis gitu ya. Nauzubillah suma, nauzubillah. Saya juga ya apalagi Bunda Tri ya, apa Masya Allah gitu ya, pengalamannya luar biasa bersama teman-temannya. Itu saya juga pernah bertemu dengan orang yang punya hutang Bu sampai 6 miliar. Ah, saya itu sampai gini, aduh kalau saya nggak bisa tidur gitu ya. Tapi beliau bilang gini, Alhamdulillah Ustazah setelah 6 bulan tinggal 750 juta. Kan alhamdulillah itu udah hilang tuh 5 M ya gitu ya, udah nggak utang. Cuman gini, kalau bagi saya gitu ketika 750 juta, aduh saya nggak akan bisa tidur. Tapi bagi dia alhamdulillah tinggal segitu. Ah, Masya Allah, kata saya gitu ya. Inilah bagaimana mindset kita menerima ya kondisi ini gitu. Nah, oke. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Nah, itu cirinya. Nah, kalau
kita sudah tahu cirinya itu, nah berarti kan kita perlu tahu gimana biar berkah gitu kan. Ya kan? Gimana biar berkah gitu ya. Masya Allah di sini apa namanya membersamai makin bertambah ya gitu. Eh, sudah di Zoom udah 74 nih ya, Masya Allah. Dari 50 tadi ya udah 74, Masya Allah. Nah, gimana nih biar apa namanya biar jadi berkah gitu. Saya yakin harta teman-teman udah berkah ya, harta kita udah berkah. Artinya berkah itu jangan lihat nominal ya. Nominal siapa sih yang nggak perlu gitu. Tapi ada tangga yang akan kita lewati, ada step by step yang akan kita lewati. Orang yang mau punya triliunan lewati miliar dulu kan gitu. Orang yang punya miliar lewati ratusan juta dulu. Orang yang punya ratusan juta lewati puluhan juta dulu. Orang yang punya puluhan juta lewati belasan dulu. Orang yang punya belasan lewati satuan dulu kan gitu. Kan gitu ya maksudnya. Artinya ada sesuatu yang proses yang di situ kemudian apakah kemudian memang kita bisa membawa harta kita itu menjadi keberkahan. Artinya kalau kita sudah bisa membawa dari kecil aja kita udah bahagia, apalagi kita dikasih besar. Dari yang kecil aja kita udah bisa tenang, apalagi dikasih besar. Dari yang kecil aja kita sudah tidak terseret kepada kemaksiatan, apalagi yang besar. Dari yang kecil aja nggak mudah hilang, ya, apalagi yang besar. Dari yang kecil aja, apa namanya kita udah makin takwa, apalagi dikasih besar. Nah itu Allah tuh sebenarnya lagi nunggu aja, lagi nunggu di pantas nggak kita gitu dikasih yang lebih besar daripada itu. Nah Allah nguji gitu, dikasih segini dulu bisa nggak gitu. Nah, baru dikasih segini, dikasih 3 dulu deh, baru dikasih 5, baru dikasih 7, baru dikasih 10 gitu kan. Baru dikasih seterusnya. Nah, berarti kalau begitu, apa yang harus kita lakukan gitu agar harta kita menjadi berkah. Ya, insya Allah sebetulnya teman-teman pasti udah sangat paham ya untuk menjadikan harta kita berkah harus kayak gimana. Tapi kita tuh harus apa ya mendetili memang gitu, mendetili ini satu persatu gitu. Ada beberapa poin untuk kita bisa menjadikan harta kita menjadi berkah ya. Makanan kita, pakaian kita, kendaraan kita, uang kita, perhiasan kita gitu ya, atau aset usaha kita atau apapun itu gitu ya menjadi berkah gitu ya. Yang pertama kita harus benar-benar melihat pada sisi cara kita memperolehnya. Apakah sudah halal atau masih ada yang haram? Nah, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dikatakan, tidaklah seseorang mendapatkan harta dengan cara yang haram, diinfakkan. Jadi dia dapatnya dari yang haram, dia infakkan. Lalu dia diberi keberkahan sama dia nih atas harta itu. Seperti harta itu disedekahkan gitu. Lalu ditinggal mati. Ternyata apa? Ternyata karena itu dari yang haram, ya itu tuh tidak akan membawa ternyata keberkahan buat dia. Ternyata hanya akan membuatnya semakin dekat dengan api neraka. Nauzubillah summa, nauzubillah. Sungguh Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan, tetapi Allah menghapus keburukan dengan kebaikan. Dan sungguh keburukan tidak bisa menghapus keburukan. Nauzubillah summa, nauzubillah. Ini yang harus kita apa namanya betul-betul pastikan. Ya, kenapa ya kok yang ini belum selesai? Kenapa yang gini gini gini? Apakah ada gitu dari praktek-praktek muamalah harta kita yang kemudian masih berpraktek yang haram seperti jual beli kita, sewa menyewa kita, pekerja atau mengerjakan orang kita gitu. Atau kemudian ketika kita itu memutar uang kita gitu, ketika kita ikut apa namanya, ketika kita menyimpannya atau ketika kita bertransaksi ya, itu kira-kira adakah yang kemudian masih ada unsur haram kan gitu. Kalau ada unsur haram, mau kita sedekahin, mau kita infakin, ternyata tidak akan membawa kita untuk mudah ke surga. Malah itu akan membuat kita semakin dekat ke neraka. Nauzubillah ya. Makanya di sini kita perlu tahu ilmunya, bagaimana kita mendapatkan harta. Pekerjaan apa sih yang kemudian Allah bolehkan? Gitu ya, usaha apa sih yang kemudian Allah bolehkan, perdagangan yang berkah itu kayak gimana, jual beli yang berkah itu kayak gimana, kalau kita masih sewa rumah tuh kayak gimana yang berkah, ketika kita menyewakan kayak gimana, ketika kita menyimpan uang itu kan kita juga ingin misalnya menyimpan uang, nah seperti apa, jangan sampai dari praktek-praktek kita itu kemudian makin menambah keburukan, karena keburukan tidak bisa dihapus dengan keburukan.
Gitu, keburukan itu hanya bisa dihapus dengan kebaikan. Artinya kita harus lepas dari cara-cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hartanya itu harus halal. Tadi kan cara memperolehnya. Cara memperoleh itu benar. Cara memperolehnya itu benar, ya. Bagaimana cara kita mendapatkan harta, bagaimana harta itu nyampe ke kita. Kayak jual beli misalnya kan, penjual itu kan kemudian dia menjual kan gitu. Nah, itu memperoleh dia tuh, beli juga begitu. Nah, kemudian yang kedua harta. Hartanya itu zatnya, zatnya kan kalau memang harta itu kalau didapatkan dari haram ya jadi haram gitu, jadi nggak boleh kan kita memang jadi nggak berkah, kayak tadi itu diinfakkan, disedekahkan juga jadi nggak jadi apa-apa. Ini yang kedua adalah dia memang yang haram gitu. Eh, dia memang maksudnya haram, maka nggak akan jadi berkah. Maka jadi dianya harus halal. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Tabrani, kehalalan itu bisa dari bagaimana dia cara memperolehnya. Yang kedua memang zatnya. Nah, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka untuknya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kalau daging kita tumbuh gitu ya, dari hasil yang haram aja sedikit saja, maka eh, jadi istilahnya api neraka untuk itu gitu, untuk dia. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena apa? Karena Allah itu mengatakan ya lewat lisan Rasulullah SAW, salah satu dari tidak terkabulnya doa atau salah satu yang menjadi penghalang doa itu kan adalah daging yang tumbuh dari harta yang haram gitu. Kan kadang kita gini, aduh kita berdoa nih apa gitu, kok enggak, kenapa ya enggak Allah ijabah gitu. Oh mungkin bisa jadi ada yang sesuatu yang kita makan mungkin ada yang enggak halal gitu ya, ada yang haramnya, pakaiannya dan seterusnya gitu. Apakah diperolehnya memang dengan cara yang haram ataukah memang zat itu memang dia haram, maksudnya gitu ya. Makanya kata-katanya seperti ini dalam hadis. Kan ini kan bukan hanya sekedar makanan tapi lebih daripada itu gitu, yang kita tinggali, yang kita kendarai misalnya, atau yang kita gunakan dan sebagainya gitu ya, atau yang kita jadikan apa, kita yang kita simpan atau kita apa namanya transaksikan atau bagaimana gitu. Nah ini jadi jangan sampai harta kita itu tadi membuat kita akhirnya eh, dijilat api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kita harus sangat clear bagaimana cara memperolehnya. Tadi kalau misalnya Bunda Tri itu di awal ya udah mempromosikan apa namanya tentang ilmu-ilmu muamalah, ya insya Allah ya memang kita lagi buka kelas itu gitu. Itu buat apa? Itu sebagai syiar. Sebenarnya kalau kita buka kelas, kalau misalnya kelas-kelas fikih muamalah itu harganya ratusan ribu, di atas 500 bahkan jutaan. Bahkan ada kelas yang harganya 3 juta, gitu, 5 juta gitu. Bahkan ada yang harga kelas cuma sehari doang 7 juta, Bu. Gitu ya. Tapi Masya Allah, tabarakallah, karena ini adalah kita beranjak dari apa ya, ingin syiar terkait dengan ilmu muamalah harta, gitu ya. Dengan ilmu yang mahal tapi harga yang sangat murah, itu bisa dibayangkan. Kalau di luaran 7 juta, 5 juta, 3 juta gitu. Kalau kelas kayak gini, tapi kita hanya 100.000. Itu buat apa? Ini bentuk kebaikan yang ingin kita sampaikan, syiar terkait dengan muamalah harta ini, supaya apa? Supaya yuk kita sama-sama tahu gitu gimana caranya berpraktek, gimana caranya bermuamalah secara benar, gimana caranya memperoleh harta dengan benar dan seterusnya gitu. Nah, ini poin kedua ya. Jadi di spill aja gitu. Kan teteh mah kan sekalian promo. Nah, ini harta kedua. Nah, kemudian nanti ada nih cara supaya berkah, ini poin ketiga, poin keempat ya. Nah, sebelum masuk ke poin ketiga, supaya agar harta kita berkah ya, izin teteh apa namanya reminder ya, tadi apa yang udah disampaikan oleh Bunda Tri. Insya Allah teteh dan Bunda Tri ini ya, kita lagi bikin kelas fikih muamalah batch 2 ya. Alhamdulillah waktu batch satunya udah, tapi memang beda materi. Nah, ini materi kelasnya harta dan zakat. Jadi zakat mal dan cara menghitungnya. Kemudian zakat mal part 2. Kenapa part 1 part 2? Karena zakat itu nanti terkait dengan emas, perak, uang, pertanian, perdagangan, dan peternakan. Kemudian seperti apa gambaran imani dan COD. Kemudian seperti apa hukum arisan dan tabungan. Kemudian supaya arisannya berkah kayak gimana, tabungannya berkah kayak gimana.
kemudian ujroh pekerja, kemudian sewa menyewa. Nah ini kebayang 6 kali pertemuan Zoom loh, itu cuma 100.000 aja ya. Jadi kalau mau daftar silakan langsung ke Ibunda Tri ya, ke Bunda Tri di 0812 6476 4333. Oke, ya itu spillnya, iklan ceritanya gitu ya. Nah, kita lanjut ke bagaimana agar harta kita menjadi berkah. Nah, kalau tadi yang pertama, agar harta kita menjadi berkah, peroleh cara yang benar. Keduanya harus halal. Kemudian yang ketiga, cara agar berkah, hartanya yang harus disyukuri. Udah bersyukur belum? Kalau tadi tuh Tete lihat tuh di chat ya. Gimana ya caranya biar kita itu nggak panas gitu dengan harta orang lain. Nah, itu tuh. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kita lihat tetangga kok ya tiba-tiba renovasi rumah, kita harus punya hati yang adem gitu loh. Kok kenapa ya dia tuh bajunya bagus-bagus banget bisa gitu. Oh kenapa ya dia perhiasannya banyak banget ya. Nah ini ya yang akan membuat harta kita berkah itu kalau kita sudah melaksanakan pesan Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Ya. Wa ista'azzana rabbukum la'in sakartum la'azidanakum wa la'in kafartum inna adzabillahi syadid. Ingatlah ketika Tuhan mau memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, nah, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Tuh, ya. Sudahkah kita bersyukur? Dapat uang 50.000, alhamdulillah. Dapat uang 100.000, alhamdulillah. Dapat uang 500.000, alhamdulillah. Dapat uang 1 juta, alhamdulillah. Dapat uang 2 juta, alhamdulillah. Dapat uang 5 juta, alhamdulillah. Dapat uang 10 juta, alhamdulillah. Dapat uang lebih daripada itu, alhamdulillah. Omset penjualan, ya. Tadinya 10 piece sehari, jadi 20 piece sehari, alhamdulillah. Ya. Terus lagi sepi, yang kejual 5 piece, alhamdulillah. Pekerjaan kita lagi mudah, banyak bonus, alhamdulillah. Lagi sepi bonus, alhamdulillah. Makanan hari ini apa? Tiba-tiba ada orang sakit gigi, gimana dia nggak bersyukur kalau tiba-tiba udah sembuh giginya? Dia bisa makan nasi, pakai tempe aja udah syukurnya luar biasa kan gitu. Artinya, apapun yang kita makan ya, dengan syarat halal dan toyib, itu harus kita syukuri. Apapun yang kita pakai, kita nggak pernah tahu harga kerudung dia berapa ya. Dia mau bisa pakai harga kerudung ini. Yang ada sekarang ya, kerudung harga 3 juta kan. Ada loh kerudung harga 5 juta gitu. Terus kita um, apa um, belinya kerudungan diskonan 39.000. Ya nggak apa-apa. Dan dia nggak akan nanya. Juga nggak akan bersuara. Kerudung 39.000, 39.000 misalnya kan. Enggak. Artinya apa? Disyukuri. Gitu, disyukuri. Ya. Berapapun harganya. Apakah orang kan nggak tahu, ih dia mau bagus ya. Belum tentu dia juga beli gitu kan ya. Tiba-tiba memang banyak yang ngasih ke dia kan gitu. Ada orang ngasih dari sini, ngasih dari sana kan. Rezeki itu kan bisa jadi ya, harta itu bisa jadi hadiah, bisa dari hibah, bisa dari waris, bisa dari wasiat, bisa dari bekerja jalannya ya, bisa dari usaha. Kan bisa jadi tiba-tiba ada rezeki nomplok, kita nggak tahu gitu kan ya. Teteh tuh pernah begini. Satu saat meriksa lah saldo tabungan gitu. Terus teteh gini, udah ambil aja kata teteh sekian. Sebentar lagi juga ada yang transfer. Padahal juga teteh juga sekata-kata gitu. Transfer dari mana gitu kan ya istilahnya gitu. Apa yang terjadi? Masya Allah, teteh itu hampir maghrib ngomong gitu. Pagi, subuh itu tiba-tiba, teh aku ngasih hadiah ya buat teteh. Teh nggak nyangka gitu maksudnya. Masya Allah, gitu. Kebayang nggak maksudnya? Terkadang apa yang kita ucapkan itu, kalau apa namanya, kalau kita yakin kepada Allah tuh suka ngasih gitu kan. Nanti juga ada, nanti Allah kasih gitu, gitu ya. Yakin seyakin yakinnya, yakinnya nggak boleh ada syak tapinya gitu, ya. Maka eh, ketika kita misalnya punya uang segitu, udah kita alhamdulillah, nanti juga ada bertambah. Harus kayak gitu tuh, gitu. Wa ista'azzana rabbukum la in sakartum la azidanakum. Jangan begini, ya Allah, uang tuh tinggal segini gimana ya? Itu nanti laing sakartumnya enggak jadi gitu. La azidanakumnya enggak jadi. Jadi kalau mau la azidanakum ya, itu benar-benar harus bersyukurnya tuh tingkat tinggi gitu. Jadi alhamdulillah dapat satu, alhamdulillah. Dapat dua, alhamdulillah. Dapat tiga, alhamdulillah. Nah memang mungkin gini kebutuhan kita 7, tapi kita baru dikasih 5. Ya, yang duanya itu insya Allah Allah akan kasih. Tapi yakin nggak kita? Disyukuri dulu nggak yang 5 gitu. Terkadang kita lupa belum bersyukur kepada yang 5 gitu. Padahal
Bisa jadi kita butuh gitu loh sama yang 5 itu dan sangat butuh gitu. Jadi di sini harus disyukuri supaya harta kita berkah ya. Lain sakartum la azidannakum. Bentuk syukurnya itu harus 100% ya gitu. Bukan 75%, bukan 50%. Karena kalau bentuk syukurnya enggak 100%, itu ada ngeluhnya nanti gitu ya. Jadi kalau misalnya ya cuma segini, nah itu tuh nanti yang akan menghambat la azidannakum gitu. Jadi kalau misalnya udah kita langsung yakin, yes, bisa. Kan proses menikmati waktu ya untuk kemudian Allah nanti ngasih waktu yang tepat itu ada gitu. Dari mulai mungkin kita berjibaku dengan segala sesuatu yang sederhana kemudian akhirnya semakin membaik itu kan ya itu prosesnya tapi disyukuri nggak gitu. Tapi kok ada orang yang semakin terbelit gitu, semakin dia terpuruk. Nah itu mungkin terhambat la azidanakumnya. Terhambat itu penambahannya karena kita nggak laing syakartum. Jadi syukur itu benar-benar harus dari hati yang terdalam dan betul-betul kita itu meyakini bahwa Allah itu akan mencukupkan kita. Dan kita yakin bahwa persoalan muamalah kita tuh selesai gitu. Kalau misalnya kita punya utang misalnya kita tuh yakin bahwa ini akan Allah selesaikan gitu. Jadi kita tuh udah bersyukurnya tingkat tinggi bahwa dengan kita kan tugas kita itu kan tawakal, ya kan? Tugas kita itu kan menyerahkan diri kan gitu ya, berserah gitu kepada Allah. Kemudian apa? Kemudian ikhtiar, tugas kita itu dan yakin nggak kita gitu dengan ikhtiar kita gitu. Nah, kebanyakan orang belum sampai itu karena tadi ada syak gitu kayak yang oh dia nggak yakin gitu dengan segitu padahal kan kita seharusnya lebih yakin dengan apa yang di genggaman Allah daripada yang ada di genggaman manusia gitu ya. Jadi kita harus lebih yakin dengan apa yang mau dikasih sama Allah gitu daripada yang dikasih sama manusia. Jangan bersandar gitu. Kita juga sering gitu, nanti dari sini segini sini segini, tahunya nggak ada, ternyata datangnya dari jalan yang lain. Nah itulah kalau bersandar kepada manusia gitu. Terkadang kan kita mengambil hikmah dari apa yang kita pernah jalani ya gitu ya. Nah jadi bentuk syukurnya harus setiap hari. Bentuk syukurnya itu nggak boleh sedikit pun ada minus, harus 100% ya. Yakin bahwa Allah akan menambah la azidanakum itu 100% ya, harus gitu. Jadi kalau kita masih misalnya masa sih bisa nggak sih, itu berarti belum, gitu ya. Jadi harus sampai ke arah sana gitu. Dan bentuk syukur kita itu apa coba? Kita itu makin memperbanyak tobat tuh sama Allah. Kita tuh makin banyak bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah dan istighfar. Dua kata ajaib menurut Teteh, yaitu istighfar dan alhamdulillah jangan sampai ditinggalkan. Karena semakin kita itu membaca istighfar itu semakin Allah tuh suka sama kita, semakin kita itu membersihkan diri kita dan semakin doa-doa kita bisa dilangitkan. Kalau kita mengatakan alhamdulillah itu tuh Masya Allah ya, semakin akan membuat Allah tuh mencintai kita. Karena apa? La'in sakartum la'azidanakum gitu. Jadi sudahkah kita bersyukur terhadap yang kecil? Teteh bilang supaya nanti Allah kasih yang besar. Sudahkah kita bersyukur kepada penyelesaian hal yang satu lubang untuk Allah akhirnya akan menyelesaikan 10 lubang? Sudahkah kita bersyukur dengan pakaian yang satu setnya harga 100.000 untuk nanti Allah kasih lebih daripada itu gitu ya. Masya Allah tabarakallah. Jadi harus sering itu. Kita tuh jangan berpikir gini. Jangan berpikir usaha kita yang akan membuat jalan, bukan. Tapi memang Allah aja yang memang akan ngasih. Usaha mah usaha aja. Tapi bisa jadi sebenarnya rezeki itu bukan datang dari jalan usaha, bisa jadi rezeki bukan datang dari jalan bekerja, bisa jadi rezeki itu datang dari jalan hadiah. Atau bisa jadi ketika kita meminta hadiah, ternyata Allah kasih jalannya lewat usaha. Nah, jadi kita hanya berikhtiar saja di situ, gitu ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, ini banyak amin, Allahu Akbar. Aduh, Masya Allah ya, Masya Allah. Nah, ini banyak sekali di chat ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke ya. Oke, dan berikutnya ini karena kita kejar-kejaran waktu ya, dan mungkin ada yang ingin bertanya nanti ya. Nah, sebentar ini kok. Nah, nah. Kemudian waya amru ni'mal malu salihu lil mar'i salih, itu kata Rasul. Agar menjadi berkah maka wahai amru, sebaik-baik harta kata Rasul adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang solih. Kenapa? Karena hamba yang soleh itu pasti akan menggunakannya untuk kebaikan.
pasti dia gunakan untuk membeli makanan yang halal, pasti dia gunakan untuk membeli pakaian yang halal, pasti dia yang untuk menutup aurat, pasti dia beli untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan, pasti dia sedekah dari situ. Kalau dia berlebih dan mencapai nisab, pasti dia zakat, pasti dia memberikan sedekah yang jariah dan seterusnya. Dia jadikan itu sebagai bentuk ta'awun, ya, tolong menolong. Kalau syaratnya hamba yang solih. Jadi, ibu-ibu dan kakak sudah yakin belum diri kita solih? Sudah ya, amin. Saya mendoakan semoga kita sudah mendapatkan syarat solihah, amin. Ya, harus pede ibu-ibu. Harus percaya diri bahwa kita tuh solihah gitu ya. Jadi jangan, kita udah solih belum sih? Aduh takutnya ria. Enggak gitu. Kalau solihah itu kan memang ada indikasi kan. Misalnya kita makin ingin dekat dengan Allah, kita makin ingin takwa, kita ingin makin kebaikan, kita makin mengejar ilmu kan itu. Ya. Nah, yakin nggak kalau Allah tuh nanti akan memberikan harta, sebaik-baik harta di tangan ibu? Ya, saya doakan semoga Allah menimpakan keberkahan harta dan akan menjadi kebaikan di tangan ibu. Dengan harta yang ibu-ibu dan kakak yang dimiliki akan menjadi kebaikan bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk umat. Ya, untuk umat. Jadi kalau misalnya minta rumah, ya Allah ingin rumah juga untuk kebaikan buat umat, gitu ya, buat takwa ya Allah. Kalau punya apa namanya uang tuh bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bisa untuk bermanfaat untuk banyak orang. Nanti Allah akan kasih lebih daripada apa yang kita pinta, gitu ya. Ekspektasinya begitu. Bahwa segala sesuatunya sudah ditakar harus yakin dan yakin bahwa ini harus digunakan untuk kebaikan kita. Kebaikan dalam arti gunakan itu untuk kalau kita untuk konsumsi berarti harus yang halal. Kalau kita untuk apa namanya kita gunakan berarti ambil yang halal. Kemudian harus senantiasa diiringi. Walau harta kita belum mencapai nisab, ya, belum mencapai harta zakat yang dizakatkan. Misalnya kita belum punya 30 ekor sapi gitu ya, jadi belum bisa zakat sapi gitu. Nah itu maka dibiasakan kita bersedekah setiap hari. Gitu. Artinya apa? Gunakan untuk kebaikan. Berapapun. Jangan lihat besar kecil sedikit banyak. Ya. Sedekah itu bisa dengan ilmu, bisa dengan harta, bisa dengan apapun. Makanan kita, pakaian kita, harta yang kita miliki apa? Kan itu harta kita gitu ya. Maka insya Allah ya itu akan jadi sebaik-baik harta. Allah itu tidak melihat seberapa besar tapi maksimalnya kita. Kayak gini deh, ada orang punya uang 1 miliar, sama orang punya uang 10 juta. Sama-sama nginfakin uang 100.000. Pasti di sisi Allah, pahalanya lebih gede yang punya 10 juta. Karena dibandingnya 1 miliar kan itu. Mungkin yang 1 miliar Allah anggap pelit. Karena dia harta nginfaknya cuma 100.000 kan gitu. Artinya, yang harus kita yakini adalah ketika harta itu berada di genggaman kita sebagai orang solih, maka kita akan gunakan harta itu untuk kebaikan. Jadi ibu yakin dulu bahwa ibu adalah solihah dan Allah akan menitipkan harta itu kepada ibu, gitu ya. Harta itu misalnya enggak kita, tapi kita pengen nolong orang. Saya pernah berdoa begini ya, ya Allah, saya belum bisa ini untuk membagikan zakat gitu, tapi saya pengen lewat tangan saya ada orang yang kemudian menyalurkan zakat itu diijabah sama Allah. Ada kebahagiaan gitu, ya. Ya Allah saya pengen begini membantu orang tapi secara ini saya belum bisa sebegitu diijabah. Artinya apa? Belum kita punya pun, misalnya belum kita mencapai nisab pun, tapi kita sudah bisa membagikan banyak zakat kepada orang, itu luar biasa, walaupun kita hanya perantaranya. Nah, nanti Allah pasti akan layakkan kita untuk menjadi orang yang mengeluarkan zakat itu, amin, gitu ya. Kemudian ketika kita bersedekah, walaupun misalnya tidak banyak, tapi kemudian banyak orang yang menitipkan, kemudian kita sedekahkan lagi. Wah, Masya Allah. Gitu. Tapi kita tidak memintanya, kita hanya memotivasi orang untuk kebaikan saja. Gitu. Tapi dimulai dengan apa yang kita miliki. Gitu ya. Dan insya Allah akan jadi kebaikan. Masya Allah, tabarok. Kalau saya doakan, semoga waktu yang singkat ini bisa menghadirkan sebuah ilmu, inspirasi, kebaikan untuk kita semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa jadi amal jariah dan ilmu manfaat untuk kita semuanya. Saya doakan ibu-ibu yang hadir, apapun doanya, jika itu dalam kebaikan, semoga Allah kabulkan. Dan semoga apa-apa yang sedang dihadapi saat ini diberikan jalan keluar terbaik. Semoga yang sudah menikah, makin sakinah mawadah warahmah, keluarganya yang sudah punya putra-putri, makin solih-solihah putra-putrinya. Dan yang belum menikah, semoga bertemu jodoh yang terbaik di tahun ini. Amin. Amin. Ya. Apapun itu, saya berikan doa yang terbaik untuk ibu-ibu semuanya. Amin. Baik, dan internet itu sudah lewat, saya langsung berikan lagi kepada
ibu host kita yaitu Bunda Tri. Mohon maaf lahir batin ibu-ibu semuanya. Saya doakan semoga hartanya makin barokah. Dan ini kalau kita kupas tuntas lebih dalam, waktunya memang nggak cukup Bu, nggak cukup 1 jam. Ya kan kita pengen apa ya? Pengen poin-poin dari tadi ya, poin 1, poin 2, poin 3-nya dikupas tuntas itu ada, tapi kan nggak cukup Bu. Ini kan hanya 1 jam aja, gitu Hmm. ya. Tapi mudah-mudahan dengan kemasan ilmu yang umum ini, tapi bisa membuat sebuah kebaikan, gitu ya. Baik, saya kembalikan kepada Bunda Tri. Mohon maaf lahir batin Ya. semuanya. Selalu yakin, selalu semangat, dan yakinlah bahwa Allah bersama kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah, Masya Allah materinya singkat, padat, dan jelas. Nah, tadi yang Ustazah sebutkan harta yang berkah itu benar Ustazah, karena saya sudah mengalaminya. Jadi punya aset yang banyak, tapi nggak nampak uangnya Ustazah. Nah, itu tadi, hartanya mudah hilang, hartanya tidak membawa keberkahan, tidak membawa ketenangan. Nah, selalu hilang Ustazah, padahal banyak ya, tapi hilang nggak kelihatan. Nah, Ada alhamdulillah miliaran ada. ketika hijrah Ustazah, hijrah ini Masya Allah walaupun sedikit tapi disyukurin. Jadi keywordnya adalah bersyukur ya, bersyukur. Apapun yang Allah kasih untuk kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, bersyukur. Alhamdulillah kita masih hadir dalam virtual Zoom kali ini ya, kajian malam hari. Nah, itu disyukurin tuh ibu-ibu ya. Nah, baik. Untuk penanya hanya satu orang saja dan ini memang waktunya terbatas. Nah, silakan. Tadi ada Ibu Hafsa ya. Masih ada Bu Hafsa? Kalau Masih ada, Bu Nah, ya, Ustazah. tafadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan adalah, kemarin itu saya sempat baca satu artikel Ustazah. Nah, ada satu hal yang lebih baik daripada kita meminta. Suaranya apa di saya aja ya? Oh ya, gedein lagi ya. Ada satu hal Ustazah katanya yang lebih baik daripada kita meminta rezeki, harta atau uang, yaitu meminta rasa syukur, rasa cukup kepada Allah gitu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah ada doa khusus Ustazah untuk supaya kita itu selalu bersyukur dengan takdir yang Allah berikan kepada kita, dengan harta yang Allah kasih kepada kita gitu ya. Supaya kita itu bisa tenang gitu Ustazah menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Ya, ya. Baik, 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 baik. Insya Allah. Ya, jadi Ustazah sekalian nitip boleh Ustazah ini ada kawan-kawan tadi yang di kolom chat meminta harta kepada Allah menjadikan tawasul amal baik. Apakah boleh Ustazah? Nah, Baik. berdoanya kepada Allah. Kemudian Ya, ya. Yang satu apakah saja ya, Bunda Tri. iya, apakah batasan memiliki harta itu dibatasi gitu Ustazah? Ketika kita Ayo, memiliki siap, siap, harta siap, itu siap, apakah siap. dibatasin gitu? Nah, mungkin Iya, iya, iya. dirangkum saja Ustazah. Baik, baik, baik. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ternyata ibu-ibu dan kakak semua masih membersamai ya. Ada satu doa yang, ada doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa panjatkan untuk kita menjadi hambanya yang senantiasa bersyukur ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Allahumma ya a'inni, tolonglah aku ala dzikrika, agar selalu berzikir, mengingatmu maksudnya. Wa syukrika, bersyukur. Wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Nah, ini doa yang Rasulullah SAW senantiasa panjatkan eh, untuk kemudian akhirnya bisa mengistiqomahkan rasa syukur itu, mengistiqomahkan beribadah, mengingat Allah ya, dan beribadah gitu. Itu yang apa namanya yang Rasulullah SAW panjatkan. Kemudian ada doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi terkaya ya. Itu ibu-ibu bisa cek di Quran surat An-Naml ya, An-Naml ayat 19 ya. Di dalam Quran surat An-Naml itu em, ini doanya Nabi Sulaiman ya. Rabbi auzi'ni an ashkuro
ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri an ashkura nikmatakallati an'amta alayya. Mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang ibu bapakku. Ini doanya Nabi Sulaiman. Wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Dan untuk mengerjakan amal solih yang engkau ridhoi, dan masukkanlah aku, kata Nabi Sulaiman, dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang solih. Jadi Nabi Sulaiman itu meminta tetap bersyukur, gitu. Ya, itu kalau doanya Nabi Sulaiman tercantum di dalam Quran surat An-Naml ayat 19. Kalau doanya Nabi Rasulullah SAW itu Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, insya Allah ya. Allah ketika kita meminta kepada Allah, karena yang punya hati kita Allah, yang punya pikiran kita Allah, maka insya Allah ya, kalau kita meminta kepada Allah, Allah akan memberikan. Dan memang harus juga kita senantiasa paksakan, senantiasa kita berkomitmen untuk senantiasa bersyukur itu. Betul, ketika bersyukur itu kita lafazkan, ketika bersyukur itu kita tuliskan, ketika bersyukur itu terus kita lakukan insya Allah ya. Dan yang pasti persembahan terbaik kita dalam syukur kita itu adalah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, insya Allah gitu ya. Karena kita menginginkan menjadi hamba-hamba yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW ya, yang itu pun menjadi doa ya, di dalam hadis riwayat Ahmad, Allahumma inni as'aluka sabran jamilan wa qalban syakiran wa lisanan zakiran. Ya Allah, aku memohon kepadamu kesabaran yang indah, Masya Allah, hati yang bersyukur, dan lisan yang senantiasa berzikir. Ya, semoga kita mendapatkan kesabaran yang indah, hati yang bersyukur, dan lisan yang senantiasa berzikir. Dan itu bisa jadi doa. Itu hadisnya riwayat Ahmad. Ya, Allahumma inni as'aluka sabran jamilan wa qalban syakiran wa lisanan zakiran. Ya, nah insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan kalau kita terus panjatkan, insya Allah kita akan semakin senantiasa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, sehingga nanti kita akan ditambah nikmatnya baik itu di dunia maupun di yaumil akhir gitu ya. Nah, kemudian berikutnya tadi apa? Ya itu ya, seperti itu ya, Bunda ya, Bunda Tri. Ya, jadi ada pertanyaan saya sekalian, apakah kita meminta harta kepada Allah itu Oh iya, kita meminta kepada Allah. Tidak ada batas. Yang penting dia milkiyah fardiyah. Yang penting dia kepemilikan individu, Bu. Bukan ibu minta pulau, minta danau, misalnya gitu ya. Minta gunung, jangan ya. Kalau kepemilikan umum nggak boleh. Jadi kalau misalnya mintanya, ya Allah berikan saya rezeki rumah, mobil, apa namanya usaha yang bagus gitu ya, perhiasan, boleh, nggak masalah gitu. Nggak masalah, minta aja. Allah itu makin kita banyak minta, makin suka gitu, gitu kan ya. Allah itu makin kita banyak minta, makin senang. Allah itu makin kita banyak doa, makin mencintai kita. Karena doa itu atau minta itu kepada Allah tuh, gitu ya, itu tuh benar-benar apa ya, membuat kita itu memang mengakui kekabirannya Allah, kebesarannya Allah gitu. Bahkan malah kalau kita nggak banyak doa, nggak banyak minta ke Allah, ya, itu jadi kita tuh sombong gitu. Jadi kita tuh harus merendah diri dengan berdoa, merendah diri dengan meminta gitu. Ya boleh, tapi tadi di tangan orang-orang yang beriman. Jadi kita mintanya gini, ya Allah berikan aku rizki untuk aku dan untuk umat. Ya Allah aku minta rizki untuk aku dan untuk dakwah. Nanti Allah lipat gandakan. Seperti Abdurrahman bin Auf kan, hartanya kenapa nggak berhenti-berhenti? Karena hartanya beliau minta untuk kebaikan Islam, kejayaan Islam. Makanya sesuai dengan apa yang Masya Allah gitu dikasih. Kemudian akhirnya yang memang kemudian lebih daripada apa yang dimiliki individu-individu lain gitu. Karena mintanya untuk kebaikan gitu ya. Dan apa namanya, jadi meminta itu silahkan saja. Seperti kita misalnya sedekah subuh, terus kita di dalam sedekah subuh kita berdoa, nggak apa-apa gitu.
ya, seperti itu. Jadi banyak lah apa namanya ini kita apa namanya ibadah-ibadah yang kemudian kita di dalamnya berdoa, tapi ingat tetap ibadahnya harus ihsanul amal, niatnya lillahi ta'ala, caranya benar. Di dalam ibadah itu kemudian kita berdoa, nggak ada masalah. Gitu. Begitu Bunda Tri, Ya, begitu Ibu dan Kakak semuanya. nah, Alhamdulillah. Baik, Ustazah. Mungkin kajian kita sudah berakhir nih, Alhamdulillah. Ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan, tetapi karena waktu yang sudah apa mengakhiri kita ya. Jadi kalau ibu-ibu atau umahat yang ingin ikut kelas fikih muamalah, boleh hubungi saya. Nanti di grup juga saya sudah berkoar-koar ya. Ya masih ada waktu. Ya insya Allah perdana kelas itu di hari Selasa pukul 7 sampai setengah 9 ya Ustazah ya. Karena kita juga melihat sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi ya. Jadi waktu Indonesia Timur. Nah ini mereka sudah malam sekali ini yang di Sulawesi Ya, ini ya, ya. iya. Nah, Yang ya. Papua juga ada. Di Papua, ya dari Sabah sampai Merauke nih Ustazahnya. Ya. Ya baik, mungkin itu saja Ustazah. Jazakillah khair kepada Ustazah. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah buat kita semua. Dan Amin. kepada Ustazah diberikan amal solih yang berlipat-lipat ganda ya Ustazah ya. Masya Allah, amin. Amin, amin, Nah, amin. baik kepada Umahat, mungkin sampai di sini dulu saya selaku host ya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin ya, masih bulan Syawal, ada beberapa hari lagi bulan Syawalnya Ustazah ya ini ya. Nah, baik. Mungkin materi kita sudah berakhir. Nah, kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukran jazakillah khair semua ya. Syukran jazakumullah khairan katsir atas waktunya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakumullah